Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pelayanan perpustakaan. Setelah sebelumnya kita membahas tentang koleksi dan bagaimana mengolahnya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya adalah untuk memberdayakan koleksi yang dipunyai oleh perpustakaan, yakni yang sering kita sebut dengan pelayanan perpustakaan. Meskipun sebelumnya itu juga merupakan kegiatan pelayanan, namun ada di balik layar. Dalam sistem pelayanan perpustakaan terdapat dua sistem, yakni terbuka dan tertutup. Pada sistem pelayanan terbuka, ini membebaskan pemustaka ke tempat jajaran koleksi untuk menemukan informasi yang dicari. Sedangkan yang tertutup, sebaliknya, pemustaka tidak diperkenankan masuk ke jajaran koleksi untuk mengambil bacaan atau koleksi yang diperlukan. Dari kedua sistem ini tentu saja mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kalau yang terbuka itu biasanya dijalankan oleh perpustakaan yang mempunyai sumber daya terbatas, sumber daya manusia maksudnya, karena kalau sistem tertutup itu kebutuhan pemustaka semua dilayani oleh petugas perpustakaan. Sedangkan untuk yang terbuka itu petugas hanya membantu pemustaka mencari atau kemudian memberikan layanan peminjaman dan pengembalian koleksi yang akan atau yang diperlukan oleh pemustaka. Nah, untuk sistem terbuka ini memungkinkan pemustaka untuk mencari koleksi yang lebih luas. Ketika pemustaka mencari melalui katalog menemukan satu buku yang dicarinya, kemudian dia langsung ke jajaran rak, maka dia akan menemukan buku-buku yang sejenis atau sesubjek dengan apa tadi yang didapatkan di katalog. Jadi pemustaka dapat membandingkan isi buku yang didapat selain yang tadi dibaca melalui katalog. Sedangkan yang tertutup hanya terpaku pada apa yang dibaca melalui katalog. Ketika katalog menemukan buku A, maka petugas hanya akan mengambilkan buku A tersebut. Sedangkan buku B, C yang mungkin satu subjek dan mungkin ada beberapa hal yang dicari oleh pemustaka tidak akan ditemukan oleh pemustaka tersebut. Pemustaka tidak bisa langsung membandingkan buku-buku yang sebenarnya dia cari. Akan tetapi pada sistem terbuka ini akan memberikan efek yang bisa kekurangan, bisa kita masukkan pada kekurangan, yakni koleksi akan cenderung tidak rapi karena pemustaka akan mencari langsung ke perpustakaan. Kemudian keamanan koleksi ini juga dapat dibilang tidak aman karena bagaimanapun juga terkadang pemustaka itu karena mungkin kepepet maka akan meminjam koleksi tidak sesuai dengan prosedur. Berbeda pada yang sistem tertutup. Koleksi akan senantiasa rapi karena yang mengambil kan juga petugas perpustakaan. Kemudian keamanan juga terjamin karena pemustaka tidak langsung ke jajaran koleksi. Jadi itu yang biasa digunakan oleh perpustakaan baik dengan sumber daya yang terbatas, sumber daya manusia yang terbatas atau dengan sumber daya manusia yang dapat memenuhi sistem pelayanan tertutup tersebut. Baik, kita lanjutkan kepada layanan perpustakaan di sekolah. Layanan perpustakaan sekolah
ini minimal ada layanan baca, layanan teknis, dan layanan IT. Sedangkan bagian administrasi biasanya dipegang oleh TU untuk kegiatan persuratan dan anggaran. Menurut standar perpustakaan untuk akreditasi, termasuk di dalam struktur organisasi perpustakaan, selain kepala perpustakaan juga ada bagian layanan baca, layanan teknis, dan layanan IT. Jadi minimal ada 3 bagian tersebut. Layanan baca ini kalau di kami di perpustakaan perguruan tinggi biasanya disebut dengan layanan pemakai, kemudian layanan teknis, layanan IT, dan kalau di perguruan tinggi biasanya lebih kompleks, itu lebih ada kelompok pustakawan, kemudian ada yang bagian tersendiri jaringan kerjasama dan promosi. Jadi memang lebih luas bidang layanannya, jadi bagian-bagiannya pun lebih banyak. Tapi untuk sekolah minimal ada layanan baca, layanan teknis, layanan IT. Kalau layanan IT masih manual, misalnya layanan IT itu bisa saja nanti bergabung dengan sekolah, kemudian nanti kalau memang sudah menuju ke automasi, sebaiknya memang ada layanan IT tersendiri. Nah, layanan baca ini merupakan jasa perpustakaan yang berhubungan langsung dengan pemustaka. Kemudian layanan teknis ini adalah layanan yang berada di balik layar yang mempersiapkan apa yang akan dibaca oleh pemustaka. Sedangkan layanan IT bertanggung jawab dengan sistem informasi yang digunakan oleh perpustakaan, baik hardware maupun software. Layanan administrasi yang biasanya dikerjakan oleh TU ini biasanya mengurusi kegiatan persuratan dan anggaran. Oke, kita lanjut kita bahas layanan administrasi dulu ya. Jadi kalau misalnya di perpustakaan itu ada bagian administrasi tersendiri, maka dia akan menangani masalah surat menyurat, kemudian juga hubungan kerjasama. Baik itu nanti kerjasama internal maupun kerjasama eksternal. Kemudian juga akan mengurusi tentang anggaran, penyusunan rencana anggaran, kemudian bagaimana proses penganggaran di sekolah. Nanti yang mengurusi adalah bagian administrasi, tentu saja dengan masukan dari bagian-bagian yang lain. Nah, apabila layanan administrasi tadi tersendiri ada di perpustakaan, maka evaluasi dan penilaian serta penyusunan laporan dapat dilakukan oleh bagian layanan administrasi. Evaluasi dan penilaian ini berkaitan dengan sumber daya yang ada di perpustakaan. Jadi nanti yang akan mendokumentasikan evaluasi apakah program dan tujuan perpustakaan itu sudah sesuai dengan apa yang ditentukan atau belum, maka yang mendokumentasikan nanti adalah layanan administrasi. Pun ketika menyusun laporan tahunan, laporan bulanan, laporan tribulan, nanti ini adalah bagian administrasi yang merupakan masukan atau laporan dari bagian-bagian lain di perpustakaan. Jadi dokumentasinya nanti akan tertata dengan baik, bisa digunakan sebagai evaluasi untuk program-program selanjutnya. Kita lanjutkan ke bagian layanan baca. Tadi saya sampaikan kalau biasanya layanan baca itu di kami di perpustakaan perguruan tinggi itu disebut dengan layanan pemakai. Jadi memang khusus untuk pemustaka ya. Jadi untuk yang pertama, bagian pertama di layanan baca ini ada layanan sirkulasi. Bagian ini adalah bagian yang paling sering berhubungan dengan pemustaka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sana seperti biasa, seperti yang kita ketahui pada umumnya ketika perpustakaan itu adalah pinjam kembali pustaka. Jadi ada peminjaman, pengembalian, perpanjangan. Jadi kegiatan lain tuh ada pengawasan pintu masuk keluar, pendaftaran anggota, baca di tempat,
penagihan surat bebas pustaka, pembuatan statistik, sirkulasi buku tandon gitu. Jadi sirkulasi itu pada intinya adalah kegiatan peminjaman dan pengembalian begitu. Jadi hal-hal yang termasuk di dalam peminjaman dan pengembalian itu termasuk tadi ada penagihan, denda dan lain-lain, bebas pustaka, pembuatan laporan itu juga ada di bagian tersebut. Ada layanan baca di tempat. Baca di tempat itu bisa juga mereka yang memang pemustaka itu mungkin tidak akan pinjam, hanya akan membaca beberapa buku di situ. Kemudian bisa juga hanya melayani baca di tempat karena koleksinya terbatas, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga layanan referensi. Layanan referensi ini adalah layanan yang koleksi-koleksinya tidak dapat dipinjamkan keluar. Referensi, arti dari referensi itu menunjuk kepada suatu koleksi yang dapat menjawab suatu pertanyaan yang disampaikan oleh pemustaka. Jadi koleksi yang dilayankan di layanan referensi ini memang koleksi-koleksi yang tidak untuk dibaca secara keseluruhan. Koleksi referensi itu dulu pernah kami sampaikan, ada kamus, ada ensiklopedi, ada direktori. Nah, itu kan tidak untuk dibaca secara keseluruhan. Kamus misalnya hanya pada satu titik kata tertentu yang ingin kita ketahui. Jadi tidak perlu kamus itu kita pinjam gitu. Nah, kemudian sebagai titik tolak untuk mencari informasi di koleksi sirkulasi. Jadi ketika kita tidak memahami satu kata atau mungkin kata itu dalam bahasa asing, maka kita dapat mencari arti kata tersebut melalui kamus. Kemudian setelah kita tahu artinya, maka kita dapat mencari koleksi-koleksi yang sesuai apa yang dicari. Nah, dari tujuan layanan referensi itu adalah akan menciptakan pemustaka mandiri. Jadi pemustaka itu nanti kita bimbing agar bisa menelusur informasi sendiri, informasi yang diperlukan. Nah, ini akan memberikan bimbingan kepada pemustaka agar bisa menjadi pemustaka mandiri dalam mengakses informasi. Kemudian juga akan mengarahkan ke sumber informasi yang tepat. Nah, jadi ketika tadi mungkin dari arti kata tadi yang kemudian padanan-padanan kata yang diketahui dari koleksi referensi, maka akan mengarahkan kepada sumber informasi di koleksi sirkulasi yang tepat. Kemudian mengoptimalkan sumber informasi. Jadi sumber informasi yang ada di perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal ketika pemustaka itu memahami apa yang disediakan di perpustakaan. Kemudian mengarahkan pemustaka memperluas wawasan suatu topik. Nah, di koleksi referensi ini terdapat ensiklopedi yang semula berarti petunjuk atau pelajaran. Nah, itu isinya itu ensiklopedi ini merupakan wadah dari bermacam-macam ilmu pengetahuan dan bidang tertentu, biasanya ditulis oleh banyak orang sesuai keahlian masing-masing yang dalam penyusunannya dikoordinir oleh seorang editor. Nah, kalau kita misalnya mau mencari tentang suatu ilmu tertentu misalnya, atau mungkin tentang Islam, tentang Muhammadiyah, maka terdapat ensiklopedi Muhammadiyah. Nah, jadi nanti tentang satu subjek tersebut akan dapat dibaca atau diperoleh informasi secara luas melalui koleksi referensi. Kemudian ada layanan pendidikan pemakai.
Sebelum pemustaka itu memakai perpustakaan, seyogianya diberikan pendidikan pemakai yang berisi tentang kita menyampaikan beberapa hal berkaitan jasa apa saja yang ada di perpustakaan dan bagaimana cara menggunakan jasa tersebut. Ini penting karena kalau siswa atau pemustaka tidak kita berikan pendidikan pemakai, mereka cenderung akan meraba-raba atau cenderung malah tidak akan menggunakan perpustakaan. Dia tidak akan tahu pentingnya perpustakaan bagi mereka. Kegiatan layanan pendidikan pemakai ini dapat dilaksanakan baik secara insidental maupun terencana. Secara insidental kita berikan ketika pemustaka datang ke perpustakaan kemudian menanyakan kepada petugas perpustakaan tentang informasi yang akan dicarinya, maka pada saat itu kita langsung memberikan pendidikan pemakai. Kemudian yang terencana misalnya kepada siswa baru, kita berikan jadwal kapan akan kita berikan pengertian atau informasi tentang perpustakaan. Nah, sarana yang dapat digunakan adalah katalog, leaflet, maupun buku panduan yang berisi tentang koleksi dan jasa perpustakaan. Nah, kemudian ini tujuan dari layanan pendidikan pemakai apa? Mengenalkan fasilitas fisik, kemudian mengenal staf, mengenal layanan khusus, mengenal pengorganisasian koleksi itu apa saja dan bagaimana mencarinya, termotivasi untuk datang kembali ke perpustakaan. Nah, ada juga kita terjadi komunikasi yang baik antara pemakai dengan pustakawan. Jadi kita awali dengan pendidikan pemakai tersebut agar mereka kenal dengan perpustakaan, baik itu manusia, sumber daya manusianya maupun koleksi dan jasa layanannya. Kemudian pelayanan lain yang mendukung dalam pelayanan referensi dan sirkulasi adalah antara lain pelayanan fotokopi. Jadi mengingat tidak semua koleksi boleh dipinjam untuk dibawa pulang atau keterbatasan waktu baca di perpustakaan, maka akan baik ketika di perpustakaan ada layanan fotokopi. Jadi bisa ditangani oleh perpustakaan sekolah maupun pihak sekolah atau pihak lain. Nah, jadi layanan fotokopi itu berdekatan dengan perpustakaan atau berada di perpustakaan. Jadi akan memudahkan pemustaka ketika akan memfotokopi informasi yang diperlukan. Tetapi tetap mengingat kaidah-kaidah hingga tidak melanggar hak cipta ya ketika memfotokopi koleksi. Kemudian ada layanan internet. Ini disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pesatnya tuntutan informasi, maka perpustakaan menyediakan layanan internet. Nah, layanan ini justru akan membantu perpustakaan dalam melaksanakan pelayanannya. Karena melalui internet ini, maka akses informasi akan lebih cepat. Kemudian dapat mengakses informasi di seluruh dunia. Jadi ketika perpustakaan itu tidak ada koleksi yang dicari oleh pemustaka, maka ketika ada layanan internet di perpustakaan, pemustaka dapat berselancar mencari informasi yang dicarinya. Kemudian informasi yang disajikan pun dapat beragam dan komunikasi ilmiah pun dapat berjalan dengan cepat, kemudian wawasan pun bertambah. Jadi banyak sekali yang diperoleh dari layanan internet tersebut. Walaupun dampak negatif tetap ada, yang penting kita perlu mengadakan arahan dan pengawasan sehingga siswa tidak melakukan atau menyalahgunakan media yang disediakan ini. Kegiatan yang lain di perpustakaan ada storytelling. Jadi storytelling ini dapat dilakukan di luar pelajaran dan ditujukan pada kelompok siswa tertentu. Jadi bentuk ini merupakan sarana komunikasi antara pencerita dengan sejumlah peserta melalui gerak dan suara. Perpustakaan dapat menjadi fasilitator yang menyediakan tempat atau bahan untuk bercerita tersebut.
Dari storytelling tersebut dapat diperoleh keuntungan. Jadi nanti misalnya yang bercerita kita latih siswa misalnya, jadi siswa itu akan tumbuh rasa percaya dirinya. Kemudian ketika kita mengajak siswa ke dunia cerita, maka akan imajinasi siswa itu akan terangsang, kemudian juga menimbulkan rasa ingin tahu. Dan dari cerita-cerita tersebut dia juga dapat mengambil suatu pelajaran atau kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian menambah perbendaharaan kata dan memperluas wawasan. Dari kegiatan storytelling ini tidak harus pustakawan yang bercerita, tetapi akan baik jika pustakawan itu juga pandai mendongeng. Nah, bisa juga nanti dari guru, kemudian dari pihak lain yang perpustakaan telah bekerja sama untuk mengisi kegiatan storytelling tersebut. Kemudian berikan satu waktu anak itu juga untuk bisa mengisi kegiatan mendongeng tersebut. Jadi diusahakan cerita tersebut cerita yang menarik dan mengarah kepada pembentukan sikap anak. Nah, seperti itu ya. Dan ada juga kegiatan jam atau hari wajib baca di perpustakaan. Untuk menumbuhkan minat belajar yang tinggi, perlu diselenggarakan jam atau hari wajib belajar atau baca di perpustakaan, baik untuk guru, siswa, dan karyawan. Nah, bisa juga kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk membuat clipping, untuk meringkas, kemudian kegiatan kesusastraan, misalnya baca pantun, puisi. Nah, penugasan kepada siswa membaca buku seperti GLS tersebut ya. Kemudian penugasan siswa untuk menyelesaikan soal-soal yang sumbernya dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Kegiatan lainnya pembentukan kelompok diskusi atau kegiatan literasi. Nah, ini pembentukan kelompok belajar ini harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik masing-masing siswa. Jadi pada saat tersebut guru bisa melontarkan tema-tema tertentu untuk didiskusikan dengan siswa. Nah, ini bisa pada saat pelajaran atau di luar pelajaran. Kemudian penyediaan bahan pelajaran. Perpustakaan sekolah dapat menyediakan bahan pelajaran yang akan diberikan atau ditugaskan oleh guru bidang tertentu. Dalam hal ini perlu kerjasama antara guru dan perpustakaan atau pustakawan. Jadi ketika awal pembelajaran, guru dan pustakawan bisa menjalin kerjasama tentang rencana pembelajaran selama 1 tahun atau selama 6 bulan ke depan itu yang akan diberikan itu apa saja, memerlukan referensi apa saja. Nanti pustakawan dapat bekerja sama dalam kegiatan guru tersebut dengan menyediakan koleksi atau sumber informasi yang diperlukan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Oke, lanjut ke teknis pelayanan perpustakaan. Nah, ketika kita tadi telah membahas tentang layanan apa saja yang ada di perpustakaan, maka kita perlu mempersiapkan teknis pelaksanaan di lapangan. Maksudnya di perpustakaan ya. Jadi yang pertama kita perlu menyusun peraturan peminjaman, baik itu keanggotaan, kemudian jam layanan, buku yang boleh dipinjam, jangka waktu peminjaman, buku yang hilang atau rusak, itu harus bagaimana kita menanganinya, kemudian sanksi. Nah, ini perlu kita susun terlebih dahulu sehingga nanti berjalannya itu tidak sudah terarah ya. Jadi kita mau menggunakan peraturan yang seperti apa. Kemudian kita juga harus mempersiapkan registrasi anggota, pencatatan sebagai anggota dengan persyaratan tertentu. Syaratnya apa saja? Tadi sudah dibahas di keanggotaan, mau secara manual atau secara terautomasi, termasuk di dalam tata cara peminjaman dan
pengembalian itu mau manual atau terkomputerisasi. Nah, kalau secara manual itu pencatatan dapat dilakukan dengan model kartu atau buku besar. Kemudian ada yang bon pinjam, sistem sule atau sistem kartu sedang. Nah, dalam kartu atau buku besar ini setiap guru atau siswa dan karyawan sekolah dibuatkan kartu dengan kolom-kolom tertentu. Kartu atau buku ini disimpan di perpustakaan urut abjad nama untuk memudahkan kita mencarinya. Jadi kalau misalnya dulu kita pernah antri di dokter misalnya seperti itu ya, itu kan kemudian ada yang dicari kartu kita gitu kan, dicari seperti itu. Jadi nanti kalau mau pinjam pakai kartu tersebut. Kemudian bon pinjam. Nah, anggota yang akan pinjam dengan sistem bon ini harus mengisi bon dengan data yang sesuai. Jadi dibuatkan kartu bon gitu ya. Nanti jadi ada catatannya pakai kartu. Setelah diisi lengkap, bon disimpan oleh perpustakaan urut abjad juga. Jadi nanti mencarinya pun mudah ketika akan mengembalikan. Kemudian ada juga yang tadi sistem sulih ya. Sistem sulih ini setiap buku dibuatkan kartu dari karton yang berisi nomor inventaris, pengarang, judul, sandi pustaka, nama peminjam, kelas, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Apabila buku itu dipinjam, maka nama peminjam ditulis pada kolom nama peminjam, kelas, dan tanggal kembali. Setelah buku dipinjam anggota, maka kartu ini diletakkan pada susunan rak tempat buku semula. Jadi buku tadi diganti dengan kartu ya. Buku itu di mana nanti ada keterangannya di situ. Kemudian tapi sistem ini hanya cocok untuk perpustakaan sekolah yang masih kecil dengan tenaga terbatas dan sistem tertutup. Kalau nanti sistem terbuka, kartu-kartu itu hilang nanti. Nah, kemudian ada pakai kartu sedang. Pada kartu sedang ini masing-masing anggota dibuatkan satu kartu berisi data nama, kelas, status, alamat, sandi pustaka, kemudian ada fotonya, kemudian ada tanggal peminjam dan tanggal kembali. Sama saja teknisnya, nanti dituliskan nama bukunya, sandi pustaka yang dipinjam apa, kemudian tanggal kembalinya, tanggal pinjam dan kembalinya ada di situ. Nah, itu untuk yang manual. Kemudian untuk yang terkomputerisasi bisa menggunakan barcode maupun RFID seperti yang sekarang ini banyak digunakan di perpustakaan-perpustakaan sekolah yang memang sekarang sudah zamannya terautomasi. Dilanjut dengan kegiatan teknis lainnya, yaitu peneguran keterlambatan. Peneguran ini dapat dilakukan kepada pemustaka yang bandel sesuai dengan sanksi tadi yang telah ditentukan pertama kali. Sanksi apa saja yang harus ditanggung oleh pemustaka ketika pemustaka bandel. Kemudian ke statistik. Sebagai gambaran kesibukan perpustakaan dan aktivitas pelayanan perlu dilakukan di akhir hari sebelum tutup. Jadi setiap hari itu nanti kita coba laporan berapa peminjaman, kemudian pengembaliannya berapa, pendaftaran anggota berapa. Itu seperti itu dicoba. Jadi nanti ketika, terutama untuk yang manual ya, ketika nanti di akhir penyelenggaraan itu tidak ada kita dimintain untuk kita sudah ada datanya, kita tinggal mengumpulkan, menjadikan satu dengan laporan-laporan lainnya. Lanjut. Nah, tadi ketika kita minimal ya untuk perpustakaan sekolah ada layanan baca dan layanan teknis. Nah, layanan teknis ya seperti kemarin disampaikan itu, ada pengadaan, pengolahan, dan perawatan. Kemarin sudah disampaikan untuk layanan teknisnya ya. Nah, seperti itulah layanan yang ada di perpustakaan sekolah. Jadi memang semuanya, baik itu kegiatan proses layanannya maupun sistem layanan yang dipilih itu akan menyesuaikan dengan kondisi perpustakaan sekolah masing-masing. Kita tetap berusaha untuk
menjadikan perpustakaan itu sesuai dengan standar agar bisa melaksanakan tugas dan fungsi perpustakaan dengan baik. Yang penting di sini adalah perpustakaan harus bisa bekerja sama dengan guru, tenaga pengajar di sekolah agar dapat bersinergi, saling memberi, saling menerima, saling memberikan manfaat untuk mencapai tujuan dari sekolah yang menaungi perpustakaan tersebut. Oke, sampai di sini dulu untuk materi pelayanan perpustakaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.